الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang Allah hadirkan kita di tempat ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, dan ini semua akan diperlihatkan di akhirat nanti ketika kita kembali kepada Allah. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa dibukakan kesempatan oleh Allah dan dia mengambil kesempatan itu untuk dekat, bertaubat, mohon ampun dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk merekalah Allah Subhanahu wa taala berikan dunia yang ada. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambaku yang saleh. Dunia milik Allah. Apa yang ada di dalam dunia, apa yang ada di dalam kandungan bumi semua milik Allah. Tidak akan bisa berjalan sesuatu tanpa ada kehendak dari Allah. Maka jalan yang cerdas buat umat Islam yang telah mendapat petunjuk dari Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung diutus oleh Allah adalah mengikuti buku petunjuk untuk sukses di dalam kehidupan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat di bumi yang tandus Mekah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di tempat itu. Pada dahulu kala Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anaknya Nabi Allah Ismail dan ibunya Siti Hajar di tempat ghaira zar'in, di tempat yang tidak ada tanam-tanaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bahwasanya di Mekah itu akan diberikan keberkahan dan akan ada buah-buahan. Padahal kita tahu di sana adalah negeri yang tandus.
Dan faktanya sampai sekarang kita lihat jenis apapun buah-buahan kita cari di Mekah itu kita bisa dapatkan. Kita bisa dapatkan itu semua. Kenapa? Karena semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, dan ini Allah tunjukkan. Tidak harus daerah itu subur. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan keberkahan, maka datang. Dan tidak harus daerah itu tandus. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, Allah tunjukkan. Dan sebaliknya, apabila daerah itu subur tapi jauh dari Allah, maka hasilnya hanyalah wilayah-wilayah itu subur tapi sekedar hanya menjadi pelayan-pelayan untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah, ingat bahwasanya kemuliaan hanya datang dari Allah. Dan kemuliaan ini memerlukan pengorbanan. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendidik para sahabat untuk menggantungkan hati mereka kepada Allah, bersandar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan keajaiban-keajaiban yang ada ketika daerah itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipegang oleh generasi-generasi setelahnya. Terlihat keberkahan yang ada. Maka dari itu, yang pantas tidak boleh kita lupakan, bangsa kita ini, bangsa Indonesia, negara yang makmur, negara yang kaya, negara yang luar biasa. Dan kita perlu ingat bahwasanya dahulu pahlawan-pahlawan kita, mereka memperjuangkan kemerdekaan daripada penindasan-penindasan penjajah, perampokan-perampokan penjajah. Maka mereka mengusir penjajah dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini bukan asing buat kita. Para pahlawan, para pejuang yang mereka memperjuangkan bangsa ini, membebaskan daripada penjajah-penjajah, maka mereka menghubungkan hati kepada Allah, padahal senjata dengan sederhana, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan dan keajaiban. Namun hadirin, perlu kita pahami, teriakan mereka, semangat mereka di dalam mengusir penjajah adalah mereka lakukan itu karena memang lillahi ta'ala. Mereka lakukan itu demi anak keturunannya. Tidak ada di antara mereka ketika mereka berjihad di jalan Allah, sehingga 10 November yang tidak boleh kita lupakan adalah hari pahlawan. Mereka berjuang, tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan bayarannya berapa. Tidak ada di antara mereka yang negosiasi tentang bayaran di dalam perjuangan mereka. Maka sungguh bangsa ini memerlukan pahlawan-pahlawan dan titisan pahlawan yang berpikir untuk bangsa, berpikir untuk umat, bagaimana caranya membimbing umat, bagaimana caranya menjadikan umat ini menjadi umat yang jaya. Yang tentu bangsa ini tidak akan menjadi jaya kalau tidak mencontoh bagaimana orang-orang sukses jaya di dalam membangun bangsa ini. Dicontohkan oleh para pahlawan kita dahulu bagaimana mereka berkorban. Maka hadirin,
sambungannya dengan hati yang bersambung kepada Allah. Kalau kita melakukan ini semua lillahi ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keajaiban. Namun berapa banyak penjajahan bukan berupa dengan memakai senjata, tapi merubah cara-cara berfikir, sehingga dikatakan oleh Imam Al-Haddad ka'annahul haq idh kana 'alal fitani, seakan-akan mereka merasa dirinya benar, pendapatnya benar, teorinya benar, padahal dia dalam keadaan fitnah, padahal dia dalam keadaan tertipu. Teori yang tanpa ada data. Tapi kalau yang dilakukan oleh para pahlawan, yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar teori tapi praktek yang mereka telah buktikan. Dari zaman yang bangsa Arab dikatakan jahiliyah, 23 tahun berubah. Kita ini merdeka sudah 79 tahun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa perubahan 23 tahun. Setelah itu di tangan Sayyidina Abu Bakar, kemudian di tangan Sayyidina Umar. Maka di zaman-zaman itu negara yang terkenal dengan penguasa dunia, Romawi, baik Romawi Timur atau Romawi Barat, dan juga Persia, Iran dan sekitarnya, tunduk di tangan umat Islam di zaman Sayyidina Umar. Tunduk di tangan umat Islam. Apa sebabnya? Apakah karena umat Islam banyak pasukannya? Tidak. Mereka berkali-kali lipat. Senjata mereka lebih lengkap, lebih canggih. Kekuatan mereka ini lebih besar. Tapi yang dimiliki oleh umat Islam mereka tidak punya. Mereka bergantung kepada Allah. Umat Islam ini bergantungnya kepada Allah. Tahu kunci kemenangan ada di tangan Allah, maka mereka bergantung kepada Allah. Dan ini semboyan ini yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang kita kenal dahulu, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Yang dahulu bahasa Arabnya mut syahidan, ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hadirin rahimakumullah, maka untuk menyongsong dan menyambung daripada keinginan para pahlawan kita yang dahulu mereka berjuang, mereka mengorbankan harta, waktu, bahkan darah, bahkan nyawa mereka korbankan untuk generasi setelahnya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai generasi yang baik, tidak berkhianat kepada pahlawan-pahlawan kita, dan kita siap berkorban. Bukan hanya untuk mencari kepentingan materi, tapi kita siap berkorban untuk bangsa kita, mengeluarkan apa yang kita punya untuk bangsa kita. Kita lihat dan kita perhatikan pendidikan-pendidikan yang masih dalam keadaan rendah. Berikan mereka ilmu-ilmu yang baik, pendapat-pendapat yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang cerdas dan bangsa yang berwibawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, jadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi ta'ala muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.